Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Edwin Tilman dalam khotbah di hari Paskah ini. Betapa luar biasanya Allah yang datang ke atas dunia ini, tergantung di atas kayu salib, mati dan dikuburkan. Dan pada hari ketiga, yaitu hari ini, dia bangkit daripada kematiannya. Bapak Ibu, satu tema yang saya berikan pada khotbah saya pagi hari ini adalah Kalvari. Apakah sebenarnya arti Kalvari? Kalvari dalam bahasa Yunaninya disebutkan sebagai kranio topos. Kranio berarti tempurung kepala, atau Golgotha dalam bahasa Aramnya, atau Kalvarie locus. Sehingga kata Kalvari muncul dari kata Latin ini. Nah saudaraku, dalam Kalvari ini sebenarnya tujuan Allah tentang Kalvari adalah bahwa ini merupakan suatu tujuan ilahi Allah yang paling utama. Bahkan Kalvari ingin Allah berkata kepada kita semuanya, aku harus mendapatkan engkau. Dan siapakah yang dimaksud dengan engkau ini? Tidak lain Bapak Ibu, engkau adalah saudara dan saya, manusia-manusia berdosa. Dan Allah ingin bahwa kita ini kembali bersama-sama dengan dia, ada bersama-sama dengan dia dalam kekekalan, menikmati segala sesuatu seperti yang pertama kali Allah ciptakan manusia Taman Eden. Tetapi Kalvari itu juga berkata kepada iblis, iblis, engkau tidak lagi berkuasa atas manusia melalui dosa. Berarti dosa akan dihapuskan atau sudah dihapuskan Allah ketika Yesus mati dan kayu salib, dikuburkan dan bangkit kembali. Bapak Ibu, ini merupakan satu perkara besar yang Allah lakukan bagi kita semuanya. Allah ingin bahwa sebenarnya memberikan gambaran pada manusia bahwa sebenarnya apa yang dilakukan Allah di Kalvari menandakan bahwa kematian hanyalah suatu kejadian, bukan akhir dari segalanya. Saya lagi saudara, apa yang dilakukan Allah di Kalvari sebenarnya ingin menunjukkan pada kita bahwa kematian itu hanyalah suatu kejadian, bukan akhir daripada segala-galanya. Karena apa saudaraku? Karena kita ini harus tahu, sebelum kematian Yesus kayu salib dan kebangkitannya, kematian itu adalah suatu akhir dari segalanya. Manusia lahir secara jasmani, tetapi ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, mereka akan hidup untuk selama-lamanya. Jadi saudaraku, saya ingin katakan, ketika manusia mati, mereka akan menuju suatu tempat yang bernama Hades kalau mereka tidak terima Yesus. Bukan neraka, tetapi tempat penantian di mana mereka sudah tidak lagi dapat keluar dari situ. Menantikan apa? Menantikan pengadilan Allah, dan mereka akan masuk di dalam neraka yang kekal. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus pun mengalami hal yang sama seperti kita semuanya. Tuhan Yesus pun harus masuk dalam Hades. Bahkan Yesus masuk dalam neraka. Tetapi saudaraku, ketika Yesus ada dalam neraka, tiba-tiba neraka itu berubah menjadi tempat yang damai, dan kematian bukan lagi menjadi suatu akhir. Betapa indahnya hal ini yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus bagi kita semuanya. Sehingga saudaraku, kematian itu hanya merupakan sesuatu kejadian, bukan akhir pada segala-galanya. Kejadian itu membuat hidup orang percaya tidak lagi dibayangi oleh maut. Makanya Paulus berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Saudara, ini merupakan satu kata yang sangat-sangat dahsyat yang dibuat oleh Rasul Paulus. Dia mengerti bahwa sebenarnya kebangkitan Kristus daripada kematian itu menyebabkan kematian kekal itu sudah tidak lagi punya sengat, tidak pernah punya kuasa lagi. Karena apa? Allah sudah memberikan kelepasan bagi kita semuanya. Allah sudah berikan keselamatan bagi kita semuanya. Tetapi saudaraku, saya ingin berkata pada kita semuanya, seringkali kita ini menjadi orang-orang yang banyak tidak mengerti dan bahkan tidak percaya tentang apa yang dilakukan Alkitab. Makanya saudaraku, bila Anda tidak percaya akan kebangkitan Kristus, Anda juga tidak akan percaya akan pengangkatan orang percaya, yaitu gerejanya, bersama-sama dengan Yesus. Ketika dia datang di atas awan-awan, kita datang menjemput dia, dan bersama-sama dengan dia diangkat ke surga. Bapak Ibu Saudara, dalam Roma 18 ayat 11 berkata demikian. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati
akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Dan 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 berkata demikian. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17 berkata demikian. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bukankah ini merupakan satu berita yang menyenangkan bagi kita semuanya? Kematian bukanlah suatu yang akhir, tapi kematian itu cuma perpindahan saja. Yang saya seringkali istilahkan, kematian bagi orang-orang percaya ada menutup pintu dunia dan membuka pintu surga bagi kita semuanya. Bapak Ibu, betapa senangnya kita dalam satu keluarga di mana kita semua percaya akan Yesus Kristus. Dan ketika sangkakala itu berbunyi dan Tuhan Yesus turun dari surga menyongsong kita, maka kita bersama-sama dengan seluruh keluarga kita bersama-sama begitu indahnya, begitu bahagianya menyongsong Dia. Dan Dia yang memegang tangan kita akan masuk dalam kerajaan surga. Sekali lagi saya ingin berkata kepada kita semuanya, bila Anda tidak percaya akan kebangkitan, maka Anda juga tidak akan percaya akan pengangkatan itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kematian adalah terpisahnya jiwa dari tubuh. Itu semua kita tahu. Begitu orang itu mati, maka jiwa akan terlepas daripada tubuhnya. Roh akan terlepas daripada tubuhnya. Di dalam kitab Wahyu 20:14 dikatakan demikian, bahwa ada kematian yang kedua, yaitu terpisahnya roh manusia dari roh Allah. Dan bagi mereka yang tidak percaya akan Dia, maka Dia akan berkata, enyahlah engkau dari hadapanku. Dan mereka dilemparkannya ke dalam lautan api. Saudara, inilah sebenarnya yang kita harus mengerti dalam Alkitab ini, tentang apa yang telah diperbuat Yesus Kristus. Kuasa kematiannya dan kuasa kebangkitannya yang membawa pada kita hidup yang baru bersama-sama dengan Dia. Dan inilah kuncinya Bapak Ibu. Bila Anda hanya dilahirkan sekali, maka Anda akan mati 2 kali. Tapi bila Anda dilahirkan 2 kali, sekali dilahirkan secara jasmani dan sekali lagi dilahirkan kembali dalam air dan roh, maka Anda hanya akan mati sekali. Oleh karena apa yang Tuhan Yesus telah lakukan di atas kayu salib dan di dalam kubur. Saudara, betapa luar biasanya Allah kita. Ketika engkau percaya dan engkau dilahirkan kembali dari air dan roh, yang terjadi adalah kematian bukan lagi sesuatu yang mengerikan bagi kita semuanya. Kematian jasmani merupakan sesuatu yang biasa dihadapi oleh semua orang. Tetapi untuk hidup selama-lamanya, tidak semua orang bisa mendapatkannya, kecuali saudara dan saya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tuhan Yesus bangkit dan keluar dan Dia akan masuk dalam setiap hati kita dan hidup Anda. Artinya saudaraku, ketika Yesus bangkit daripada kematiannya, Dia akan keluar daripada kuburnya. Tetapi saudaraku, itu bukan akhir. Dia akan masuk dalam setiap hati dan hidup Anda dan saya. Yang berarti saudaraku, kalau Dia tuh hidup bersama-sama dengan kita, bukankah Alkitab sudah berkata pada kita, kalau Dia bersama-sama dengan kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Kematian bukan lagi menjadi lawan kita, tapi kita telah meletakkannya di bawah kaki kita masing-masing. Dan kita menjadi orang-orang yang hanya menerima kasih anugerah Allah untuk bisa bersama-sama dengan Dia dalam kekekalan. Dan kalau Dia masuk dalam hidupmu, maka Anda dapat bertahan dalam masa-masa sulit. Dengar saudaraku, dalam masa-masa seperti sekarang ini, siapa yang tidak sulit saudaraku? Semua orang dalam keadaan sulit. Banyak orang yang meninggal oleh karena COVID-19. Tapi saudaraku, ketika kita masuk dalam kesulitan-kesulitan seperti demikian ini, kalau Yesus masuk dalam hidupmu,
maka saya bisa memastikan Anda dan saya bisa bertahan di dalam segala kesulitan itu. Yesus mengalami 3 hari masa sulit dalam neraka, tetapi ia bangkit dan memenangkannya. Begitu juga Anda, karena dia ada dalam hidup Anda. Bukankah ini suatu kabar yang baik bagi kita semuanya? Kalau ia ada di dalam engkau, siapakah yang menjadi lawan kita? Tidak ada, saudaraku. Dan ketika ia bangkit, ia mengalahkan kuasa dosa yang mendominasi kita. Dia mengalahkan teror kematian dan menjagai kita, sehingga kita tidak perlu lagi takut akan segala sesuatu, karena tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ini merupakan berita yang sangat luar biasa pada hari Paskah ini bagi kita semuanya. Dan saya percaya setiap saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, mungkin saudara akan bersorak-sorai. Mungkin saudara akan mengatakan, puji Tuhan, karena aku melihat bahwa kalau dia ada di dalamku, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Yesus katakan, kalau aku dalam engkau dan engkau di dalam aku, mintalah apa saja, maka aku akan memberikannya kepadamu. Apa saja itu termasuk hidup yang kekal bersama-sama dengan dia. Bukan hanya soal jasmani yang kita dapatkan. Pemeliharaan Tuhan kita itu pasti, saudaraku. Tetapi yang terpenting adalah, dapatkah kita menjadi orang-orang yang bersama dengan dia dalam kekekalan? Itu masih banyak digumulkan oleh orang-orang, baik mereka yang sudah menerima Yesus atau mereka yang belum menerima Yesus. Tetapi saya ingin pastikan pada saudara, ketika iman saudara berkata, aku percayakan Yesus, menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamatku, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita daripada kasih Allah. Dan kita akan bersama dengan dia untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, ada 3 hal yang Yesus lakukan dalam kematian dan kebangkitannya. Yang pertama, saudaraku, ia menghapus pemberontakan kita. Kedua adalah dia tidak akan mengingat-ingat lagi dosamu. Dan yang ketiga adalah ia melepaskan engkau dari kejahatanmu. Saya ketika memikirkan tentang 3 hal ini, saudaraku, ia menghapuskan pemberontakan kita. Saudara, dalam Perjanjian Lama, dosa itu digambarkan sebagai pemberontakan akan kejahatan. Pemberontakan dan kejahatan. Sehingga saudaraku, ada perbedaan yang signifikan antara pemberontakan dan kejahatan. Kejahatan adalah sesuatu dari dalam yang mendorong Anda untuk berbuat dosa. Saya ulangi lagi, saudara. Kejahatan adalah sesuatu dari dalam yang mendorong kita untuk berbuat dosa. Mazmur 66 ayat 18 berkata demikian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Lihat saudaraku, hanya niat jahat dalam hati kita saja, belum kita perbuat, Tuhan berkata tentulah Tuhan tidak mau mendengarnya. Apalagi kalau kita melakukan sesuatu dari kejahatan itu sendiri. Sehingga saudaraku, pemberontakan adalah perbuatan yang melewati batas yang telah ditetapkan oleh firman Tuhan atau undang-undang negara. Melanggarnya ada di dalam tangan Anda dan saya. Untuk melanggar firman Tuhan dan melanggar undang-undang negara bukan oleh karena orang lain, saudara, tetapi semuanya ada dalam tangan kita. Para ahli Taurat pada zaman Yesus, mereka adalah orang-orang yang memegang teguh Taurat itu. Mereka tidak mau melanggarnya. Tetapi saudaraku, di dalam hati mereka dipenuhi dengan semua kejahatan. Seperti apa dikatakan Yesus? Engkau memuji aku dengan mulut dan bibirmu, tetapi hatimu jauh daripada aku. Lihat saudaraku, melakukan ritual-ritual agama belum tentu menyenangkan hati Tuhan kalau hati kita sendiri tidak dekat dengan Tuhan itu. Bapak Ibu, Matius 23 ayat 27 berkata demikian. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dia berkata, celakalah kamu, hei ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang yang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang gelap putih,
Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Kelihatannya putih bersih, tetapi di dalam keadaan mereka sendiri penuh dengan bau yang sangat busuk. Dan inilah yang Yesus tegur dari orang-orang ahli Taurat dan Farisi. Mereka melakukan ritual-ritual agamanya, tapi hati mereka dipenuhi dengan segala kekotoran-kekotoran yang luar biasa. Saya ambil satu contoh, saudaraku. Ketika orang-orang Farisi menangkap seorang wanita yang kedapatan berzinah dan membawanya ke hadapan Yesus dan berkata kepada Yesus, wanita ini kedapatan berzinah dan menurut hukum Musa dia harus dirajam sampai mati. Saudara, ketika saya membaca kisah ini saya sendiri tertawa, saudara. Kok masih sempat-sempatnya orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat ini mulai mengintip orang yang lagi berzinah? Saudara, bukankah ini sesuatu yang sangat-sangat menjijikkan sebenarnya sebagai seorang ahli Taurat dan orang Farisi yang mengenal tentang Taurat dan firman Tuhan? Saudaraku, ketika Yesus melihat wanita ini dibawa kepada dia berkata, barang siapa yang tidak pernah berbuat dosa, biarlah ia yang pertama melemparkan batu kepada wanita yang berzinah ini. Semua orang diam, dan mereka satu persatu meninggalkan Yesus dan wanita itu. Yesus tidak mau menghakimi. Dia hanya berkata, wanita, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, terlihat sekali perubahan dalam diri wanita itu. Kematian sudah berada di ujung rambutnya. Tapi ketika Yesus berkata, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi, hanya dengan kata-kata yang penuh dengan belas kasihan, wanita ini akhirnya berubah. Dan dialah seorang wanita yang mengikuti Yesus kemanapun dia pergi dalam pelayanannya. Bapak Ibu, Yesus tahu apa yang ada dalam hati para ahli Taurat. Para ahli Taurat menikmati ketika mereka melihat orang berzinah. Maka saudaraku, tidak heran ketika Yesus itu mulai merevisi hukum Taurat tentang perzinahan. Dia berkata, bila engkau melihat seorang wanita dan engkau menginginkannya, lihat saudaraku, hanya menginginkannya, ada niat dalam hatimu, engkau telah berzina. Saya tidak tahu ahli Taurat ini dan orang-orang Farisi, saudaraku, begitu mereka getolnya melihat orang berzina. Dan bagi saudara saya ingin katakan, mulai hari ini, ketika engkau sedang mengalami keterikatan dengan film-film porno, dengar baik-baik. Mungkin dengan engkau melihat film porno ini, engkau sudah menginginkan tentang wanita atau laki-laki yang engkau lihat. Engkau sudah berzina. Dan itu engkau sudah melanggar hukum Allah. Dan itulah dosa. Kembali Yesus berkata, bila engkau membenci saudaramu, engkau sudah menjadi seorang pembunuh. Hanya niat dalam hatimu untuk membenci saudaramu. Yesus katakan engkau sudah jadi pembunuh. Engkau belum membunuh orang. Tapi ketika engkau dalam hatimu saja membenci saudaramu, Yesus berkata engkau sudah menjadi seorang pembunuh. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, mari kita lihat apa yang Yesus lakukan bagi kita. Dalam Yesaya 53 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saya sedikit ingin mengulas. Saya sedikit ingin memperdalam apa yang dituliskan dalam Alkitab ini. Tetapi ia tertikam. Saudaraku, ketika seorang tertikam, ketika seorang tergores oleh karena pisau, maka yang pertama yang terjadi adalah luka yang di bagian luar dan darah itu mengalir. Dengar Bapak Ibu, pemberontakan kita itu sebenarnya sama dengan kita menikam Kristus dan dia mencurahkan darahnya bagi kita semuanya.
untuk hal-hal yang bersifat yang ada di luar kita, yaitu kelakuan-kelakuan kita. Tapi selanjutnya dikatakan, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Sudah tahu diremukkan itu apa? Kita mengalami banyak sekali, dalam bahasa Inggris katakan bruises. Atau kita mengalami memar-memar dalam diri kita. Memar itu sebenarnya merupakan darah yang ada di dalam, bukan di luar. Dikatakan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Memar dialami oleh Yesus oleh karena kejahatan kita. Dosa yang masih merupakan niat dalam hati kita, Yesus telah membayar dengan darah yang ada di dalamnya, diremukkan. Selanjutnya dikatakan ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Yesus harus mati. Yesus harus mencurahkan darahnya di atas kayu salib di Golgota, di Kalvari. Tapi selanjutnya dikatakan, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sembuh bukan berarti hanya penyakit, saudaraku. Banyak orang yang mengkaitkan ayat ini hanya dengan penyakit. Tidak. Sembuh artinya kita dikembalikan seperti semula. Dalam keadaan berdosa, kita dibuatnya menjadi orang-orang yang suci kembali di hadapan Dia. Dalam niatan-niatan jahat dalam hati kita, dilepaskannya kita daripada niatan-niatan kita. Sehingga saudaraku, saya ingin berkata pada saudara, hari ini kebangkitan Kristus adalah hari yang sangat-sangat penting bagi kita semuanya, khususnya saudara dan saya, orang-orang percaya. Jangan kau pernah sia-siakan hari ini, karena hari ini adalah hari di mana kita harus bersyukur pada Tuhan yang telah memberikan dirinya sebagai korban bagi kita semuanya. Alkitab berkata, Ia menghapuskan pemberontakan kita. Saat ini juga bila Ia memandang kepada saudara, Ia melihat engkau telah bersih dari segala pemberontakanmu. Karena darahnya, Dia tertikam di bagian luar, dan engkau telah dibersihkan oleh Dia. Ia menghapuskan pemberontakan kita. Saat ini juga bila Ia memandang kepada saudara, Ia melihat engkau telah bersih dari segala pemberontakanmu, dan Ia tidak akan mengingat-ingat lagi akan dosamu. Bapak Ibu Saudara, Yesaya 43 ayat 25 berkata demikian, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena Aku sendiri dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Wow, Allah tidak lagi mengingat dosamu. Bahkan satu ayat lagi berkata, Dia melemparkan dosa kita kepada tubir laut yang paling dalam. Bahkan sejauh barat dan timur, itulah sebenarnya dijauhkannya dosa-dosa kita. Adakah saudara yang bisa untuk mengukur di mana barat dan timur? Berapa luasnya mereka? Tidak satu orang pun. Bahkan saudaraku, dalam Ibrani 8:12 berkata demikian, sebab Aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka, dan tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa mereka. Saya ingin lebih memperdalam sedikit, saudaraku. Kata mengingat artinya mengangkat ke permukaan apa yang telah kita lupakan untuk digunakan kembali melawan seseorang. Dan ini berarti, saudaraku, Allah tidak lagi mau mengingat-ingat akan dosa-dosamu. Sama sekali Allah tidak mau mengingat itu lagi. Dan Allah tidak akan mau apa yang telah terjadi pada dirimu pada masa-masa yang lalu, dosa-dosamu pada masa lalu, digunakannya untuk melawan engkau. Allah sudah melupakannya. Allah sudah membuatnya kembali menjadi utuh. Allah tidak mau lagi mengingat-ingat dosamu, oleh karena apa yang telah dilakukan anaknya di atas kayu salib. Allah telah menebus pemberontakanmu, dan Dia tidak akan mengingat-ingatnya lagi. Artinya, saudaraku, kita seakan-akan dibuatnya kembali seperti seorang bayi yang baru lahir tanpa dosa, karena Dia sudah membersihkan semua dosa-dosamu. Berikutnya, saudaraku, Ia melepaskan kita dari segala kejahatan kita,
dengan merubah cara berpikir, dengan memberikan Roh Kudus untuk menolong kita berubah dalam cara berpikir kita, supaya kita ini benar-benar sepikir dengan Allah sendiri. Dan ini yang menjadi sesuatu di mana dari pikiran itu sebenarnya akan menjadi sesuatu yang menjadikan niat menjadi pemberontakan dan dosa itu. Dan sebagai penutup, saudaraku, ada 3 hal yang dilakukan oleh kebangkitan Kristus. Dan 3 hal ini sebenarnya kita perlu melihat dalam perjanjian lama. Kita tahu bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru tidak bisa dipisahkan, merupakan satu kesatuan utuh. Dan apa yang dituliskan dalam perjanjian lama itu juga terdapat dalam perjanjian baru. Saya mulai yang pertama, saudaraku. Saya mengambil contoh kisah air bah, yaitu tentang Nuh dalam Kejadian 8 ayat 3 sampai 4. Saya bacakan ayatnya. Ayat 3, dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Ayat yang keempat sudah dikatakan demikian. Dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Saudara, ini merupakan suatu tanda. Bukankah air bah itu merupakan air kematian sebenarnya? Tetapi saudaraku, lihat baik-baik. Dikatakan di sini, dalam bulan ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Dan ketika bahtera itu ada di atas pegunungan Ararat, air kematian itu mulai menyurut, susut, dan akhirnya hilang sama sekali. Tinggallah bahtera itu dalam ketinggian. Bapak Ibu, dalam kitab Imamat 23 ayat 5 dikatakan demikian. Paskah bagi Tuhan diadakan pada bulan pertama, tanggal 14 bulan itu. Coba lihat, saudaraku, pada bulan yang sama, pada hari keberapakah sebenarnya bahtera itu ada di atas pegunungan Ararat? Alkitab berkata dengan jelas, pada hari yang ke-17. Coba lihat, saudaraku, dari hari 14, 15, 16, 17, 3 hari. Dan 3 hari itu sebenarnya melambangkan kebangkitan Kristus yang luar biasa. Hari ke-17, kandaslah bahtera itu dan air surut. Air kematian itu pun surut jadinya. Pada hari yang ketiga. Kisah yang kedua, saudaraku, kisah mengenai Abraham dan Ishak. Kejadian 22, ayat yang keempat. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepada tempat itu dari jauh. Hari yang ketiga, saudaraku, ketika dia menyuruh Ishak, dan berkata, Ishak, ikutlah aku, bawalah kayu itu di atas pundakmu, berjalanlah bersama-sama dengan aku. Dan mereka bersama-sama menaiki gunung Moria. Tetapi saudaraku, dengar baik-baik, pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepada tempat itu dari jauh. Dalam pikiran Abraham, ketika dia sedang berjalan, di situ terbayang bahwa di situ sebenarnya kematian Ishak sudah terjadi, karena dia harus mengorbankan Ishak, membunuh Ishak, dan ditaruh di atas perapian daripada kayu itu. Saudara, Ishak bukan anak kecil, saudaraku. Ishak berumur 17 tahun atau 20 tahun pada saat itu, sedangkan Abraham sudah berumur 100 tahun. Abraham sebenarnya tidak dapat memaksa Ishak untuk berbaring di atas tumpukan kayu bakar. Tapi dengar baik-baik, tetapi Ishak merelakan dirinya, demikian juga Yesus. Tidak ada yang bisa memaksanya naik ke atas kayu salib. Dengar, saudaraku, setelah hari ketiga mereka sampai pada puncak gunung Moria. Ketika Abraham menghunus pisaunya dan ingin membunuh Ishak, tiba-tiba suara dari surga berkata, Abraham, jangan kau bunuh. Ada sesuatu yang lain yang akan menggantikan Ishak. Dan ketika Abraham melihat padanya, terlihatlah seekor anak domba. Dan akhirnya anak domba itulah yang dikorbankan. Hari yang ketiga, saudaraku,
merupakan hari kebangkitan bagi Ishak. Yang sama, Yesus dibangkitkan pada hari ketiga. Demikian Yesus, tidak ada yang bisa memaksa yang naik ke atas kayu salib. Bahkan saudaraku, kematian Yesus bukan karena paku-paku yang tertanam dalam tangannya, dalam kakinya, ataupun lubang daripada tombak yang ada di lambungnya yang membunuh dia. Tidak, saudara. Mari kita membaca Alkitab dengan benar. Dikatakan, setelah itu Yesus berkata, sudah selesai. Dan ia menyerahkan nyawanya. Yesus mati bagi kita semuanya. Karena dia memilih untuk mati bagi saudara dan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia berikan anaknya satu-satunya. Supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Kisah yang ketiga, saudaraku. Kisah Yunus. Saudaraku, dalam Lukas 11 ayat 29 dikatakan demikian. Ketika orang banyak mengerumuni Yesus, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Apa kata tanda Nabi Yunus ini, saudaraku? Kalau kita dengan seksama membaca dalam kitab Yunus, pasal 1 ayat 17, pasal 2 ayat 6, dan pasal 2 ayat 10, kita melihat bahwa Yunus itu ketika dia harus pergi ke Niniwe, dia menolak. Akhirnya dia harus terlempar dari kapalnya. Dan dia harus berada dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Tapi saudaraku, ada satu kata yang dikatakan oleh Yunus. Aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itu engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allah. Dan setelah dia mengatakan demikian, Bapak Ibu, dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Bukankah ini sesuatu yang melambangkan kebangkitan Kristus daripada kematian? Yunus berkata, aku berada dalam liang kubur. Tetapi Tuhan katakan pada ikan itu, muntahkan dia. Dan akhirnya Yunus terdampar di Niniwe. Tuhan berkata pada Yunus, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Apa, saudaraku? Tuhan hanya ingin, Yunus berkata, bertobatlah orang-orang Niniwe. Hanya itu. Tapi Yunus mengatakan yang bukan Tuhan katakan. Dia berkata, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Dengar baik-baik. Allah tidak pernah memberikan kata-kata penghakiman bagi kita semuanya. Tapi Yunus memakai istilah penghakiman itu bagi bangsa Niniwe. Orang-orang Niniwe. Bahwa 40 hari lagi kesempatanmu. Dan kalau engkau tidak menuruti, maka engkau ditunggang balikan oleh Allah. Tapi Yesus menyampaikan kabar baik bagi kita semuanya. Yaitu keselamatan oleh Dia bagi setiap manusia. Kalau pagi hari ini saudara mendengarkan firman Tuhan ini, dan saudara berkata, firman itu aku. Siapapun saudara dan dimanapun saudara berada, adalah tepat waktunya ketika engkau berkata, aku mau menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatku. Dan kalau engkau melakukan hal itu, katakanlah dengan suara yang keras, hati yang tulus engkau berbicara. Engkau berkata demikian, Tuhan Yesus, aku menerima engkau sebagai Tuhan Juru Selamatku. Masuklah dalam hatiku. Dan ketika engkau selesai mengatakan itu, ada satu hal yang luar biasa terjadi. Engkau sekarang sudah mempunyai hak untuk menjadi anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah akan bersama dengan Allah sendiri. Pagi hari ini, renungan kembali firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, aku berdoa bagi setiap mereka yang mendengarkan firman ini, ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami semuanya banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran di hadapan-Mu. Baik pemberontakan dan kejahatan, ya Tuhan. Yang mungkin hanya ada dalam hati kami. Tapi itu sudah cukup untuk menjadi dosa bagi kami, ya Bapa. Tapi pagi hari ini kami mengakukan kembali dosa-dosa di hadapan-Mu, Tuhan. Ampuni kami dan jadikan kami suci dan kudus lagi di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan.
Dan kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Berkati mereka dengan limpah. Bahkan Tuhan, Engkau sendiri akan menyatakan diri-Mu kepada mereka. Dan Engkau akan menuntun mereka berjalan bersama-sama dengan Kau. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, terimalah berkat ini. Berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Dia yang akan menyertai engkau hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.